Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah al-mab'uthi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sebenarnya para ustaz, para hujaj, hadirin sekalian, jamaah majelis Al-Halaqatul Munfarijah yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian dan zikir rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita mendapat ridho Allah dan yang akan kita laksanakan menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di antara adab dalam perceraian yang pertama yang sudah kita bahas kemarin, hendaknya seorang suami menceraikan istrinya tidak dalam masa haidnya. Jadi menceraikan istri dalam masa suci. Ini pun tidak dengan sembarang masa suci. Masa suci yang belum dikumpul. Kalau masa suci yang sudah dikumpul, jangan. Nanti tunggu dapat lagi, haid lagi. Kemudian masa suci berikutnya silakan kalau mau ditalak atau kalau mau dicerai. Ini untuk meyakinkan bahwa benar-benar steril, walaupun memang sudah ada iddah, sudah ada masa iddah nantinya setelah perceraian, tapi dengan mengosongkan masa bersih tanpa kumpul atau tanpa jima, maka ini lebih aman dan lebih menjaga untuk keduanya, untuk suami maupun istrinya, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang berikut ini diantara adab dari talak atau perceraian. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ats-tsani ay yaqtasiru ala tarqatin wahidatin li'annaha tufidul maqsuda wa yastafidu biha ar-raj'atu inna dima. Yang kedua dari adabnya talak, ay yaqtasiru, hendaklah dia meringkas ala tarqatin wahidatin, atas talak satu saja. Li'annaha tufidul maqsuda, karena sungguhnya talak satu itu lebih memberikan faedah, akan tujuan wa yastafidu biha, dan bisa diambil manfaat. Dia bisa mengambil manfaat dengan talak pertama itu, bisa mengambil, atau wa yastafidu, dan juga bisa mengambil suami akan talak dengan talak satu, ar-raj'ata, akan rujuk inda dima, jika dia menyesal fil iddati, dalam masa iddah. Yang kedua, suami yang hendak mentalak istrinya, maka hendaklah cukup satu kali aja. Maksudnya talak gitu aja. Jangan digabung. Jangan kemudian digabung menjadi langsung talak 3. Aku ceraikan engkau, talak 3 sekaligus, jangan. Satu aja. Walaupun emosi, walaupun kalap misalnya, jangan. Talak satu aja. Karena talak satu ini pertama, faedahnya ini lebih sesuai dengan sunnah, lebih sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Kemudian yang kedua, faedahnya dari talak satu ini, dengan adanya talak satu-satu, jangan langsung 3, 1, ini ada kemungkinan menyesal nanti, atau ada introspeksi di antara keduanya, dari pihak istri, dari pihak suami dan istri ini saling introspeksi. Ternyata nggak enak ya tidur sendirian, ternyata nggak enak ya jalan-jalan, status lagi dicerai sama suami, supaya ada penyesalan dan ada introspeksi antara dua-duanya, suami dan istri. Bayangkan kalau talaknya langsung talak 3 itu nggak bisa, saudara, udah nggak bisa rujuk kecuali dia dinikahi oleh laki-laki lain, namanya muhallil. Muhallil itu yang membuat halal, dan muhallil ini kalau buat bayaran haram, nggak boleh. Jadi muhallil. Jadi dalam talak 3 itu harus dinikahi oleh pihak lain atau laki-laki lain. Nah, dengan demikian, adab yang kedua, seorang suami kalau mau mentalak istrinya, maka talak satu saja, satu. Kemudian di situ ada masa iddah.
Nah, di masa iddah bisa saling koreksi diri masing-masing. Koreksi diri masing-masing. Kalau masih ada masa iddah, udah tinggal ini aja, rujuk aja. Iddahnya perempuan yang bukan perempuan hamil dan bukan perempuan yang tinggal mati, itu iddahnya 3 kali suci, 3 kali kuruk, 3 kali kuruk. Ini dia bulan Oktober. Bulan Oktober ini memang belum dikumpul, belum dijima. Maka waktu ditalak tanggal 2 nih misalnya ditalak, ini udah masuk 1 kuruk, udah masuk 1 sucian. Nanti dia dapat lagi, dapat misalnya bulan November, kemudian seminggu kira-kira tanggal 7 November udah bersih, udah masuk 2 bersih, 2 kuruk. Talak lagi, kemudian udah masuk 3 kuruk. Nah, disitu udah lepas tuh idahnya. Jadi udah lepas idahnya. Artinya udah lepas masa idahnya, itu perempuan boleh keluar lagi. Dan kalau ada yang melamar, boleh nerima. Itu kalau udah habis masa idahnya sampai 3 kuruk. Suami nyesel dan siap-siap kalau ada yang ngelamar, orang udah habis masa idahnya. Nah, ya daripada nyesel, maka di masa iddah ini hendaklah dia rujuk. Di masa 3 kuruk atau 3 sucian ini, hendaklah suami ini kalau dia menyesal, hendaklah dia rujuk. Rujuk ini bisa dengan lafaz balikan yuk neng, balikan yuk mak, boleh, atau enggak dengan lafaz juga enggak. Asal diajak ke kamar mau, Pak RT, Pak Yasim, asal diajak ke kamar mau, ya udah rujuk gitu. Udah rujuk, orang mau kok. Jadi nggak perlu pakai redaksi, kita balikan yuk, nggak usah. Pegang aja tangannya, ya terus masukin kamar, kunciin, mau udah rujuk gitu. Iya, asal masih di masa iddah, udah statusnya ada rujuk. Tapi itu udah tetap berarti udah punya 1 poin, maksudnya udah ada talak 1. Besok-besok kalau begitu lagi udah talak 2, kalau dicerai lagi talak 2. Gimana kalau udah lewat masa iddah? Sudah lewat masa iddah, maka dia boleh dia ambil istrinya lagi. Tidak perlu ada muhalil, tidak perlu ada pihak ketiga yang menikahi dia, nggak apa-apa, karena baru talak 1. Cuma harus tajdidun nikah, harus memperbarui nikah, harus nikah lagi, akad lagi. Orang udah habis masa rujuknya, masa iddahnya. Itu bedanya, Bang Haji Ajis. Iya. Udah tahu itu. Kalau ini praktisi. Udah apal ya. Nukangin. Dalam masa iddah, masih dalam masa iddah, ya kira-kira 3 bulan. Kalau memang suami mau rujuk gitu aja, nggak usah baru nikah. Tapi kalau udah lewat masa iddah, ini baru talak 1 atau talak 2, sudah lewat masa iddah, suami masih mau balik lagi pada istrinya, maka harus tajdidun nikah, karena udah lewat masa iddah. Nikah ulang. Bedanya dengan talak 3, kalau talak 3 nggak bisa langsung begitu aja, harus kawin dulu sama orang lain. Tapi kalau talak pertama, talak 2, walaupun udah lewat masa iddah, boleh silakan nikah lagi, perbaharui nikah lagi, yang model lagi, ada mas kawin lagi. Ya dulu juga seperangkat alat sholat kan ya. Seperangkat alat sholat lagi, ada tajdidun nikah, memperbarui nikah. Nah, dengan menyederhanakan atau mencukupkan 1 kali talak aja, maksudnya satu-satu, jangan langsung digabung. Nanti di sini ada yang bisa diambil faedahnya, antara lain koreksi atau introspeksi dari masing-masing suami istri. Kemudian juga lebih mengikuti sunnah Nabi dan lebih sesuai dengan Al-Quran. Kata dalam Al-Quran itu firman Allah, fatalliquhunna liiddatihinna, talaklah atau ceraikanlah untuk masa iddahnya. Maksudnya untuk talak 1 dan talak kedua ini. Wa idza talaqa talatan rubbama nadima, dan ketika seorang suami mentalak 3 langsung, rubbama nadima, maka seringkali dia menyesal. Fayahtaju ila ayatazawwajaha muhallilun, maka butuh atau harus menikahi si istri siapa muhallilun, seorang yang menghalalkannya. Wa ila sabri, dan juga butuh pada sabaran muddatan, selama beberapa masa.
Waqtul muhallili dan akad muhallil manhiyun anhu itu dilarang, haram. Wa yakunu huwa sa'ibihi wa yakunu, dan ada huwa yasizwami itu asa'ibihi adalah orang yang berusaha di dalamnya. Kalau talak 3 langsung itu nanti kemungkinan besar nyesel, karena meskipun masih ada masa meskipun ada masa iddah, tetap nggak bisa balik. Udah talak 3, biarin, lepas tuh kalau udah talak 3 meskipun ada di masa iddah. Jadi habis masa iddahnya nanti harus dinikah sama orang lain, namanya muhallil. Orang lain harus nikah. Misalnya ada si Santi nikah sama Ferry. Gampang Ferry saking kalapnya, gue talak 3 lu, katanya kata si Ferry. Nah Santi ini nanti selesai masa iddah dari Ferry, ini nggak boleh langsung. Ferry mau nikah lagi, mau kawin lagi, tajdir nikah nggak bisa, harus dinikahin dulu sama si sama si Rojali misalnya. Harus Rojali nikahin dulu sampai benar-benar nikah ini, artinya benar-benar dijima. Nggak boleh cuma ini seremonial dimakan, nggak boleh, harus benar-benar dijima. Nyesel nanti kalau udah ya, dan butuh itu tadi, butuh muhalil. Selain itu juga butuh kesabaran, kan kita nggak bisa maksa juga, nggak bisa maksa si Rojali buat buru-buru nyariin, kan nggak bisa, namanya dia juga saling suka, dan butuh kesabaran, butuh masa panjang buat menunggu. Kalau gitu diakalin aja Ustaz, Rojalinya diinin. Nah yang seperti itu namanya akad muhalil. Akad muhalil ini hukumnya haram, nggak boleh hukumnya. Karena pasti akad muhalil ini yang mengupayakan ini adalah suami lamanya, konspirasi namanya itu, konspirasi dari suami lama. Nah kita sebagai para suami bayarin ya. Tapi jangan bawa ngapain ya begitu. Konspirasi. Nah, itu kan yang jadi masalah Pak. Kalau nggak pakai muhalil, nggak bisa. Maksudnya nggak pakai muhalil itu sama sekali nggak ada laki yang kedua, laki yang pihak laki kedua, ketiga, nggak bisa, harus nikah. Harus nikah. Tuh talak 3 tuh gitu. Talak 3 tuh repotnya begitu. Kalau udah sampai talak 3 maka harus dinikahin sama orang lain dan harus duhul, harus jima. Kalau cuma sekedar akad doang nggak bisa, harus dijima sama laki-laki yang baru ini. Ya ada mas kawinnya ya. Iya. Kalau enggak malah dibalikin. Atal itu ayat al-tofa wallahu a'lam bishawab.